Beritahan firman-Mu ini Tuhan. Engkau bukakan pikiran dan hati kami terakhir dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa segala bentuk pekerjaan sejahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepenuhnya Engkau Tuhan yang membebaskan kami dari segala apa yang kami tidak sadari, dan Engkau yang berdaulat kembali dalam hati kami, dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap untuk firman Tuhan berkata. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, bersukacita, bersyukur kita perdana kembali yang boleh ada di tempat ini. Saudara bersukacita? Amin ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan sharing tentang satu pesan Tuhan yang penting yang perlu kita perhatikan sama-sama, karena ini menggenapi atau menindaklanjuti atau misi dari wadah kita yang Tuhan taruh sebuah visi, yaitu mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Ya. Nah, di rumah Tuhan ini, di wadah ini, saudara sedang dipersiapkan untuk saudara mengalami sebuah kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Di wadah ini, di rumah ini, saudara sedang dipersiapkan. Ibaratnya begini, saudara. Saudara naik sebuah bis, katakan, ya, naik sebuah bis, ya. Bisnya mewah, bisnya terbaru, bisnya penuh fasilitas. Saudara bisa lakukan apapun di bis itu karena bis ini istimewa, gitu, ya kan. Saudara naik masuk di bis itu. Namun ketika saudara mau bertanya kepada sang sopir atau sang kondekturnya, mereka hanya menjawab, ya pokoknya itu aja, ya, pokoknya itu aja. Kita akan bawa keliling-keliling kemanapun. Oke, mereka mengikuti. Terus itu mobil bus itu berjalan kemana, tanpa arah dan tujuan, tanpa visi mau kemana. Sehari, 2 hari, 3 hari dibawa keliling-keliling terus penumpangnya, saudara. Nah, mungkin mulai ada yang gerah, nanya sama sang sopir, Pak sopir, ini sebenarnya kita mau dibawa kemana? Kita mau jalan kemana? Tujuan kita mau kemana? Ya udah, pokoknya kamu duduk nikmati aja, kita bawa kemana, kita nggak tahu tujuan kemana. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya bete kita, karena nggak tahu arah dan tujuan. Sekalipun mewah keadaan mobil bus itu, tapi kita nggak nyaman. Karena kenapa? Kita nggak pernah sampai, nggak pernah tahu tujuan kita kemana. Bis itu ibaratnya sebuah rumah Tuhan, gereja Tuhan. Gereja pun sedang membawa jemaat sebagai penumpangnya. Maka gereja Tuhan, rumah Tuhan harus tahu kemana ini penumpang ini, jemaat ini akan dibawa. Ketujuannya sampai di mana? Kalau sebuah rumah Tuhan, sebuah gereja nggak punya tujuan, nggak punya visi, maka penumpangnya pun bingung, jemaat bingung. Karena itu hari ini saya mau memberikan tahu dan memperjelas kembali, mengingat, merefresh kembali bahwa saudara sedang dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan mengerti, katakan amin. Wadah ini sedang mempersiapkan saudara semuanya untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini tujuannya. Ini tujuan akhir yang kita sama-sama mau tuju. Ini tujuan akhir saudara dan saya semuanya, saya berdoa kita satu gerbong ini, ya, bisa sama-sama sampai di tujuan itu. Artinya apa? Pada saat nanti Tuhan Yesus datang, saudara semua diangkat, director, diubahkan tubuh yang binasa ini dengan tubuh kemuliaan sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Nggak terbatas ruang dan waktu. Ini sebuah perjalanan yang asik-asik ngeri memang, saudara. Di mana saudara di dalamnya nanti ketika dituntun sampai menjadi umat yang layak bagi Tuhan, Tuhan berkenan kepada saudara, Tuhan membawa saudara memandang kita layak untuk masuk surga. Karena masuk surga itu nggak gampang, saudara. Ya, hari-hari ini banyak pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa masuk surga itu gampang, dengan iming-iming, ya, dengan daya tarik apa pengajarannya. Sekali selamat, tetap selamat, selama-lamanya selamat. Dan banyak orang, banyak jemaat terjebak dengan pengajaran itu karena asik didengarnya.
Nah, saudara, di tempat ini tidak demikian. Kita diajar melalui Pak Niko sebagai gembala kita bahwa masuk surga itu nggak gampang, nggak murahan, saudaraku. Amin. Keselamatan itu gratis, murah, tapi nggak murahan. Karena sudah terima dengan cuma-cuma. Kita terima dengan gratis. Kita cukup percaya dan menerima, merespon keselamatan itu. Amin, saudaraku. Ya. Nah, sekarang ini saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi umat yang lain. Setiap kali saudara datang di rumah Tuhan, saudara dengar firman, saudara menyembah Tuhan, saudara sedang latihan. Ini sebuah pelatihan kita di bumi, saudaraku. Kenapa? Karena suatu hari nanti, ketika kita semua sudah diangkat, kita bersama-sama dengan Tuhan, kita itu akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Kita akan hidup senang dengan Tuhan. Gak ada air mata, gak ada kesusahan, gak ada kejahatan, gak ada sakit penyakit, saudaraku. Semuanya, wow, luar biasa. Kita dikembalikan seperti kehidupan di Taman Eden ketika Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan Tuhan di sana. Yang berarti katakan amin sampai di sini. Amin. Kita akan kembali mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Karena itu sudah boleh kasih Tuhan, bersyukur saudara hari ini ada di tempat ini, mendengarkan khotbah ini, sharing ini, dan biarlah ini sungguh menjadi rema buat kita semuanya, supaya langsung ikut bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 24, karena multimedianya baru, saudara-saudaraku, ya belum ada Alkitabnya, makanya ada Alkitabnya tapi belum bisa dimunculkan karena belum tahu, karena ini maksudnya versinya baru. Isi worshipnya ya, edisinya apa tahun 2000 berapa itu yang isi worshipnya yang biasa kita pakai itu, yang kemarin itu udah lama versinya ya, sudah update ini yang baru, jadi kita harus ngikutin lagi, belajar lagi. Nah, saudara bawa handphone, bawa Alkitab, saudara bisa baca dan buka di Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Saya rindu kita membacanya bersama-sama ya. Hitungan ketiga ya. 1. Udah dapat semua? Matius 24 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kata anak manusia ditulis dengan huruf besar, anaknya A-nya huruf besar, M-nya manusia ditulis dengan huruf besar. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Artinya melalui ayat ini kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus kelak akan datang kembali ya. Kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah ketika dia lahir ya, yang kita peringati sebagai hari Natal itu. 3,5 tahun pelayanan, 33 tahun dia hidup di bumi ini. Yesus hidup di bumi 33 tahun. 30 tahun dia mulai melayani ya, kemudian 3 tahun dia sampai umur 33 dia menggenapi apa yang menjadi rencana Bapa, dia harus mati, disalibkan, dan dia berjanji ketika sudah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Yesus berkata sebelum naik ke surga, aku akan datang kembali. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, untuk mempersiapkan. Supaya apa? Mempersiapkan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya nanti kelak ketika aku datang menjemput engkau, aku akan membawa engkau untuk bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ada janji Tuhan Yesus, suatu hari nanti saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan Yesus ke rumah Bapa. Itu surga. Jadi surga itu nyata. Jangan sampai saudara nggak percaya dengan surga itu nggak ada. Atau sebaliknya, saudara jangan sampai nggak percaya. Saya nggak percaya neraka. Jangan. Percayalah surga dan neraka itu ada. Dan sekarang seluruh umat manusia di bumi ini
sedang berjalan. Tujuannya hanya dua, kekekalan. Kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Saudara pilih yang mana? Halo? Pilih yang mana saudara? Semua pilih ke surga. Kalau kita tahu tujuan kita ke surga, maka kita harus prepare, persiapkan perjalanan kita harus benar. Rutenya harus benar. Jalurnya harus betul. Bagaimana kita bisa tahu jalurnya sudah betul? Firman Tuhan berkata kan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, nggak ada lain caranya, saudara harus belajar firman. Itu jalan yang harus kita lalui. Jalan menuju ke surga, saudara harus baca firman. Saudara harus tahu kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu apa, maunya Tuhan buat kita itu apa. Amin, saudaraku. Ya, nah, saya mau garis bawahi kalimat ini sebagaimana, karena Alkitab ini memberikan petunjuk. Nah, ini jalan petunjuknya. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Saudara bayangkan apa yang terjadi di zaman Nuh. Nah, apa yang terjadi di zaman Nuh ini? Tuhan bilang, demikian pula kelak halnya kedatangan Anak Manusia. Berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk menjemput saudara dan saya yang sedang kita nantikan waktunya. Sekarang ini saudara sedang mempersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan itu. Nah, persiapan kita apa? Saudara harus belajar. Saudara harus pelajari apa sih yang ada di zaman Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh. Kita jadikan sebagai sebuah pelajaran yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kita mau lihat bersama-sama saudaraku. Yang pertama, apa sih yang terjadi di zaman Nuh yang harus menjadi peringatan kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang salah di zaman Nuh yang kita harus hindari, yang harus kita abaikan, yang jangan kita ikuti? Itu yang harus kita perhatikan. Kejadian 5 ayat 32. Oke ya, kita lihat yang pertama. Kejadian pasal 5 ayat 32, saya bacakan ya. Setelah Nuh, saudara buka di Alkitab saudara, Kejadian 5:32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, nah umur manusia waktu itu panjang-panjang saudara. Ya, waktu zaman bapak-bapak leluhur kita zaman itu adalah umur manusia itu bisa sampai 969 tahun. Ya, nggak ada yang mencapai 1000 tahun, nggak ada, saudara. Ya. Nah, dikatakan waktu Nuh berumur 500 tahun, ia punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, saudara perhatikan ayat yang Kejadian 6-nya sekarang. Kejadian 6. Umur manusia waktu itu panjang-panjang, ya. Namun Kejadian 6 coba perhatikan. Ayat yang ketiga kita mulai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, umur manusia semakin dipersingkat oleh Tuhan, 120 tahun saja. Zaman Musa, saudaraku, Musa menulis umur manusia hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, ya kan? Itu semakin pendek umur manusia. Kenapa? Karena dosa masuk. Dosa berkuasa, dosa banyak mempengaruhi hidup kita. Ya. Nah, perhatikan ini ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan, kalau masih sama-sama kecil, itu susah membedakannya, saudara. Makanya Tuhan itu nggak mau. Jangan dulu, nanti kamu salah cabut. Kamu mau cabut gandum, malah ilalang. Kamu cabut ilalang, malah gandum. Jadi serba salah. Nanti kalau udah besar, kelihatan oh ini gandum, ini ilalang. Makanya saudaraku, hari ini ketika kita hidup sebagaimana zaman Nuh, saudara harus perhatikan sekeliling kita, sekalipun itu sama-sama kita beribadah, tetapi tidak semuanya gandum. Amin. Saudara percayalah, dimanapun kita beribadah,
di wadah apapun, tidak semuanya gandum. Tidak semua jemaat itu gandum, ada ilalahnya. Percaya saudaraku? Ya. Kenapa? Kok Tuhan nggak pisahkan dulu? Ya nanti tunggu pemisahannya, tunggu kedatangan Yesus nanti akan dipisahkan. Juga nggak semua domba. Ada pemisahan kan, yang pertama antara gandum dan ilalah, yang kedua pemisahan antara kambing dan domba. Tidak semua yang ada di rumah Tuhan itu domba. Ada kambing yang ada jemaat yang domba, ada jemaat yang kambing. Kambing itu susah diatur. Tapi kalau domba nurut, diarahkan begini mau, nurut taat sekalipun nggak ngerti, itu domba, saudara. Ingat Tuhan memberikan perumpamaan cerita tentang Yesus gembala yang baik. Yohanes pasal 10. Domba itu mendengar suara gembalanya. Domba itu akan mengikuti jejak gembalanya. Dia akan tahu membedakan ini suara gembala atau bukan. Ini suara orang asing atau bukan. Itu domba bisa tahu. Baca di Yohanes 10, saudara. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Nah sekarang coba kita cek and recheck, kita ini domba atau kambing gitu. Ketika kita diarahkan, kita ditegur firman Tuhan setiap minggu, kita jadi sakit hati atau malah bertobat? Kita jadi menjauh atau malah mendekat? Itu cirinya. Kalau sudah diarahkan, ditegur firman Tuhan, marah, tersinggung, menjauh dari Tuhan, itu berarti masih kambing. Kambing tidak dapat tempat di sorga, saudara. Yang dapat tempat di surga adalah domba. Gandum itu berat. Seperti orang menamping gandum. Yang ringan, sekam, itu tertiup angin. Tapi kalau sudah punya bobot nilai kualitas kerohanian yang bagus, yang baik, yang bertumbuh, yang dewasa, badai apapun, teguran apapun sudah bisa terima, karena itu firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara akan tertampung di tempayannya Tuhan. Saudara nggak akan keluar dari tempayannya Tuhan, dari tempat penampian itu. Kalau bahasa Jawanya tampah ya, namanya benar ya, tampah. Ya, kalau bahasa Jawa tuh, yang suka buat gini tuh. Saudara tetap akan ada di tempatnya, karena saudara punya bobot kerohanian, kualitas rohani yang excellent, yang mengerti kata kanannya. Siap saudara untuk menjadi Kristen domba atau Kristen gandum? Siap atau enggak siap, Tuhan pasti datang. Katakan kiri kanan, engkau siap enggak siap, Tuhan pasti datang. Ayo ngomong kiri kanannya. Engkau siap enggak siap, Tuhan pasti datang. Tuhan gak akan tunggu. Sekarang Tuhan masih sabar. Tapi sekarang tanda-tanda sudah semakin jelas, semakin dekat kedatangan hari Tuhan. Saudara harus perhatikan ini. Persiapan yang pertama yang harus saudara lakukan adalah apa? Menjadi domba, menjadi gandum. Itu pilihan yang harus saudara ambil. Jangan memilih untuk aku menjadi kambing aja. Jangan, saudaraku, rugi. Amin. Tapi bilang sama diri kita, komitmen, putuskan, aku mau jadi Kristen domba. Di Yerusalem sana, di Israel sana, saudara, ada diuji. Ada sebuah ladang, ada domba. Ada gembalanya di situ. Ada pengunjung datang, turis lah, katakan apalah pokoknya yang berziarah di situ. Disuruh manggil itu domba, bersuara. Semua nyoba satu persatu. Turis-turis ini, pengunjung ini nyoba dengan berbagai cara. Dombanya nggak mau datang, saudara. Dombanya nggak mau dekat. Sampai beberapa orang nggak ada yang mendekat. Tetapi ketika sang gembalanya mulai bersuara, itu domba tuh bisa datang semua, saudara.
Ada klipnya, ada videonya. Dulu pernah saya putar. Nanti suatu hari kita putar lagi videonya. Ya, atau nanti saya posting aja di grup Pastor Message. Jadi yang pertama harus sudah persiapkan. Jadilah Kristen domba. Jadilah Kristen gandum. Jangan ilalang. Ilalang nggak punya bobot, nggak punya kualitas. Hidup kekristenan kita harus punya kualitas, harus berkualitas, dan harus berintegritas. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita lihat ayatnya sama-sama yuk. Di dalam situasi kehidupan manusia yang kecenderungan hatinya berbuat jahat, namun lihat saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nuh. Ayat yang Kejadian 6, ayat yang ke-8. Kejadian 6 sama 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ternyata orang-orang manusia-manusia yang hidup sejaman dengan Nuh, saudaraku, yang tadi Alkitab mencatat kecenderungan hatinya semuanya berbuat jahat, semata-mata hanya ingin berbuat jahat. Namun dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Nuh menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan, di tengah kejahatan manusia, kebanyakan manusia, tapi Nuh didapati oleh Tuhan, seorang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara mau dapat kasih karunia dari Tuhan? Caranya bagaimana? Saudara harus senangkan Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan. Ketika Tuhan senang, aduh saudaraku, apa sih yang sudah minta sama Tuhan? Tuhan pasti berikan. Amin. Senangkan Tuhan dengan berbagai hal yang saudara bisa lakukan. Melayani, lakukanlah pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan komitmen. Itu menyenangkan Tuhan. Hormatilah Tuhan melalui pelayanan kita. Hormatilah Tuhan melalui cara hidup kita. Hormatilah Tuhan lewat cara kita berpacaran mungkin, ya kan? Hormatilah Tuhan dengan cara kita sekolah. Hormati Tuhan dengan cara kita bekerja. Di sekuler, di dunia marketplace, kita bisa menghormati Tuhan dengan dimanapun kita berada. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan anggap remeh pelayanan, itu menyenangkan Tuhan, saudaraku. Kalau sudah anggap serius pelayanan, itu menyenangkan Tuhan. Nanti di seri berikutnya, di minggu depan saya akan lebih dalam lagi membahas tentang ini. Ada satu value, ada satu nilai, ada suatu kualitas kerajaan Allah yang saudara harus miliki, yang saudara harus hidupi, supaya apa? Kehidupan saudara berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Nuh menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa persiapan kita, saudaraku? Jadilah Kristen apa? Gandum dan Kristen domba. Yang kedua apa? Menyenangkan hati Tuhan. Inilah persiapan-persiapan kita. Sebagaimana halnya zaman Nuh. Kita ambil kualitas hidup Nuh yang menyenangkan Tuhan di tengah kehidupan manusia lain yang berbuat jahat. Saudara jangan punya pikiran begini. Yang lain juga berbuat jahat, melanggar peraturan, gak apa-apa. Jangan saudara jadi orang yang ikut-ikutan. Mengerti saudaraku? Ya, rugi. Jangan anggap kebanyakan orang kok lakukan itu gak apa-apa, gak ada hukuman, gak ada sanksi, gak ada konsekuensi. Ya udah aku ikut aja. Salah, itu keputusan saudara. Saudara harus punya integritas. Sekalipun dia mungkin gak apa-apa hari itu, tetapi suatu hari nanti apa-apa di mata Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi. Keselamatan itu masing-masing. Tuhan bilang suatu hari nanti masing-masing orang, setiap orang akan mempertanggungjawabkan
sendiri berhadapan dengan Tuhan. Kita nggak bisa ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan orang tuaku hamba Tuhan, Tuhan aku melayani, Tuhan aku berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini. Gak bisa lagi. Semua ada buku kehidupannya, saudara. Masing-masing sudah tertulis bagaimana kehidupannya di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang ketiga, Kejadian 6 ayat 18, sudah buka? Ya. Kejadian 6 18, saya bacakan untuk saudara semuanya. Tetapi dengan engkau, dengan Nuh maksudnya, ya. Ini Tuhan ngomong nih, Allah ngomong, tetapi dengan engkau Nuh, ya, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dengan engkau, saya berdoa, saya berharap biarlah perkataan ini juga diucapkan Tuhan buat saudara. Dengan engkau jemaat di GPI Hari Bapak ini, aku mau mengadakan perjanjian itu dengan engkau, supaya engkau masuk dalam bahtera itu. Saudara, tahu cerita ini kan sejak zaman sekolah minggu sudah ada. Berapa orang yang masuk dalam bahtera itu, saudara? Berapa orang yang masuk? Adik, berapa orang yang masuk ke dalam bahtera? Kasih kode tangan boleh? Kodenya gini. Ya. Berapa orang? Jadi berapa orang yang masuk bahtera? 8 orang, siapa aja? Istrinya. 8 orang siapa aja? No, istrinya. No, istrinya? Menantunya. Hah? Anaknya berapa? 3, jadi 2 tambah 3, 5. Terus? Menantu. Hah? Menantu. Maksudnya 3. Ya. Cuma 8 orang, saudaraku. Bayangkan dari begitu banyaknya orang, manusia yang hidup zaman itu, yang selamat, yang masuk bahtera cuma 8 orang. Hati-hati, ini peringatan buat kita. Ingat kata firman Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Jadi saudara jangan hanya berhenti sampai saya sudah dipanggil. Jangan, maju lagi. Aku harus menjadi orang yang terpilih. Amin. Kayak kita kumpulkan tuh seleksi sepak bola, kumpulkan dari seluruh Indonesia, dipanggil orang-orang berbakat di seluruh Indonesia. Terkumpul mungkin 100 orang pemain. Itu yang dipanggil 100 orang, tapi yang terpilih hanya 22 orang. Dan yang terpilih lagi hanya 11 orang yang bertanding di lapangan, yang menjadi tim inti. Nah, saudara harus jadi tim intinya. Jangan jadi pemain cadangan. Bilang dari kanan, jangan jadi pemain cadangan. Amin. Pemain cadangan itu apa? Jemaat penonton. Yang lain bertanding, yang lain sibuk melayani. Saudara hanya nonton, cuek. Pekerjaan Tuhan butuh kontribusi kita. Kita cuek, kita diam aja. Biar itu bukan tugas saya, itu bukan tanggung jawab saya. Itu Kristen penonton, saudara. Tapi kalau sudah pemain yang terpilih, saudara kan nggak bisa diam. Aduh, ini beban buat saya. Pekerjaan Tuhan ibadah itu perlu. Kita sama-sama kerjakan. Kita sama-sama lakukan. Jujur saya nggak bisa sendiri, saudara. Tanpa saudara saya nggak bisa apa-apa. Amin. Ya, saudaranya harus jadi orang yang terpilih, jangan hanya terpanggil. Kalau hanya terpanggil hanya Kristen KTP, itu yang terpanggil, tapi belum terpilih, saudaraku. Dan itu masih dihalalkan loh, karena tidak menyelamatkan agama ini. Kristen halaman diinjak-injak. Alkitab ngomong, Kristen di halaman diinjak-injak, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
putuskan hari ini, jadilah Kristen yang terpilih dan yang setia. Karena kalau sudah terpilih tetapi sudah nggak setia, gagal. Ingat kemarin hari Minggu saya sampaikan kan, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bukan orang yang demikian yang akan masuk kerajaan surga. Bukan. Ada orang lagi ngomong lagi, Tuhan, aku melayani, aku lakukan mujizat demi nama-Mu, aku sembuhkan yang sakit demi nama-Mu. Bukan. Yang Tuhan perlukan adalah orang yang setia. Artinya orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan bilang di situ, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang setia. Kasih tahu diri kalian, jangan jadi penonton. Haleluya. Amin. Jangan jadi penonton. Rugi, saudaraku. Saya waktu pelajari ayat tadi, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Waktu saya pelajari, salah satu arti pembuat kejahatan yang dimaksud, siapakah pembuat kejahatan itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu satu bahasa, tapi punya banyak arti, saudara. Bisa punya pengertian beberapa arti. Dan salah satunya, kata pembuat kejahatan yang ditulis dengan bahasa asli anomia. Katakan sama-sama, anomia. Ya. Itu artinya salah satunya adalah apa? Cuek. Apa artinya, saudaraku? Apa artinya? Cuek. Pembuat kejahatan di mata Tuhan adalah orang yang cuek. Cuek terhadap apa? Terhadap firman, terhadap hal-hal rohani, terhadap pelayanan, terhadap amanat agung. Tidak peduli. Itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya. Itu pembuat kejahatan. Kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ada di ladang Tuhan, mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan, pelayanan. Ayo, kesempatan ini saya mengundang seluruh jemaat. Jangan jadi penonton. Apa talenta yang Tuhan sudah berikan, lakukan itu, saudara. Saya mau share sedikit ya, saudara. Ini behind the scene. Cerita di belakang layar. Kita bisa sampai kembali di tempat ini, saudara. Mau dengar? Ini yang sudah nggak tahu, tapi saya mau share hari ini bisa ngomong, nggak mungkin begitu, ya nggak apa-apa. Nanti waktu yang akan membuktikan kebenarannya. Yang penting katakan amin. Ya. Saya berdoa, saya berharap sudah menerima dengan tetap lembut firman ini. Sekalipun ini menegur kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan jadi pembuat kejahatan di mata Tuhan. Dengan cara bagaimana? Salah satunya cuek. Cuek terhadap apa? Terhadap pelayanan, cuek terhadap firman Tuhan, cuek terhadap hal-hal rohani. Apalagi cuek sama Tuhan. Gak peduli Tuhan. Itu pembuat kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Lupa. Yang kedua apa? Lupa ingat. Yang pertama tadi apa, Boti? Jadi Kristen gandum dan Kristen domba. Yang kedua apa tadi? Menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi apa, Bu? Menjadi yang terpilih dan setia. Nah, jangan lupa. Kalau sudah hanya terpilih, sama seperti Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku sudah lakukan mujizat, itu orang terpilih. Tapi akhirnya Tuhan
Jadilah orang yang setia sampai akhir. Yang mengerti katakan amin. Bilang kiri kanan, ayo jangan cuek mulai hari ini. Jangan cuek. Apa yang sudah bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sudah diberi kesehatan, kasih kesehatan itu, kekuatan tenaga itu buat pekerjaan Tuhan. Saudara punya dana kuat dalam hal dana, kasih, salurkan dana itu. Apa masing-masing berbeda? Amin, saudaraku. Ya. Berapa poin tadi Pak Pauline? Sudah berapa poin tadi? Enggak. Ulangi lagi. Yang pertama apa? Supaya ingat ulang. Ya soalnya hujan dingin-dingin takut lupa, saudara. Nanti saudara pulang, khotbahnya apa? Lupa. Ya sekarang sih beruntung, puji Tuhan, gua sih ngerekam gitu kan. Tinggal buka YouTube-nya, dengerin lagi. Nanti dikasih recordnya biar bagus gitu. Ya. Ini inisiatif yang bagus, saudaraku, ya kan? Nggak cuek, inisiatif. Oh, gimana supaya pekerjaan Tuhan ini maju? Aku punya talenta ini, HP ku mendukung, udah aku pakai aja. Nah, ini inisiatif bagus gitu kan? Amin, saudaraku. Ya, ayo, saya mau eksplor. Saudara punya talenta apa? Bilang, nggak usah aku, nggak usah malu. Pak, Om, saya mau melayani. Boleh, ayo. Talentamu apa? Tapi yang penting, saudara mau dibina, itu yang penting. Jangan mau seenaknya sendiri. Mau diarahkan, mau dituntun. Amin, saudaraku. Ya. Oke, 4 poin ya kita ulangi ya. Satu, pertama tadi apa? Menjadi Kristen domba dan Kristen gandum. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Setia menjadi yang terpilih dan setia. Berarti 3 ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Siap melakukannya, saudaraku? Jangan jadi pembuat kejahatan. Ingat, sebagaimana halnya zaman Nuh, maka kelak demikian juga kedatangan Anak Manusia. Hal yang kita pelajari 3 hari ini. Ayo jadilah Kristen domba dan Kristen gandum, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, menjadi orang yang terpilih dan setia, artinya nggak cuek. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini di tengah cuaca dan hujan yang cukup deras. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, prajurit-prajurit yang setia, yang walaupun dalam keadaan hujan deras menempuh perjalanan, namun kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat rohani hari ini yang diterima jemaat-Mu berlimpah-limpah. Dan terus berkati Tuhan, bentuk umatmu, jemaatmu di hari Bapak ini menjadi manusia baru yang siap diangkat masuk surga. Berkati mereka yang punya beban, punya kerinduan melayani Tuhan. Biarlah mereka bukan sekedar melayani ingin tampil, tetapi benar-benar sungguh mau memberkati Tuhan dan memberkati jemaat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Paskas. Berkat-Mu tercurah untuk komandan dan seluruh staf jajarannya Tuhan, serta kami bawa juga Pak No yang membantu kami juga Tuhan, yang diberikan melalui komandan. Terima kasih. Biarlah Engkau juga memberkati mereka semua dengan berkat rohani yang terbaik. Kami berdoa untuk kota Kalijati, biarlah kota Kalijati juga dilawat oleh Tuhan. Kota Kalijati mengalami shalom yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah negara dan bangsa kami ini menjadi Indonesia maju. Transformasi Indonesia terjadi Tuhan. Indonesia mengalami kemajuan, membawa api transformasi, membawa api Pentakosta yang ketiga sampai ke Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih.
Berkati generasi Yeremia, next gen di tempat ini juga Tuhan. Biarlah anak-anak muda di tempat ini, para next gen di tempat ini juga boleh bangkit menjadi anak muda yang militan, anak muda yang cinta Tuhan mati-matian, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak muda yang setia dengan Tuhan. Terima kasih, pakai mereka Tuhan, urapi, kuduskan mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala pergumulan umat-Mu, Engkau buka jalannya Tuhan. Kami berdoa untuk adanya pandemi COVID juga di Indonesia, biarlah ini dapat berlalu oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau juga yang melindungi jemaat-Mu dari segala pandemi ini ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu dapat terus sehat, dapat terus beraktivitas, dan terus menyembah beribadah kepada Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami, Pak Timo, Dr. Harjo, dan wakil-wakil di Jakarta serta yang ada di Bandung. Seluruh gembala, staf penggembala yang ada di cabang-cabang, semuanya dalam anugerah kasih karunia perkenanan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kami kembali sampai tempat tujuan tak kurang suatu apapun. Dan Engkau menyempurnakan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Mari jemaat mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau mempelai Kristus, karena Engkau pulang dengan membawa segala berkat rohani yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam surga itu menjadi berkat atasmu yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia anugerah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan engkau diangkat masuk surga, engkau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Percaya kita berkat Tuhan berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.